Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak bab adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru oleh Ika Siti Monarsi SPDI. Iya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma. Iya, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizki falyatabarra walidayhi walyasil rahimah." Artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haytsami. Jadi diterangkan bahwa wajib bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Jadi di antara adab bergaul dengan orang tua adalah sebagai berikut: mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Jadi seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tua memiliki jasa yang besar terhadapnya, karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tua, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Adab yang kedua yaitu mentaati keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15 yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Jadi mentaati kedua orang tua itu dalam alur yang baik. Jika mentaati keduanya untuk mempersekutukan Allah, maka kita tidak diwajibkan untuk mengikuti keduanya. Yang ketiga yaitu menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Jadi seorang muslim hendaknya menanggung dan menafkahi kedua orang tua agar memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keempat, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Jadi kita sebagai anak harus dapat berbakti kepada kedua orang tua dan dapat dengan hormat dan santun kepada keduanya. Jadi kita pun memanggilnya dengan panggilan yang baik, panggilan yang santun, tidak dengan memanggil namanya. Kemudian adab yang kelima, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Jadi dengan ucapan dan perbuatan yang baik, insya Allah orang tua akan meridhoi setiap langkah yang kita lalui. Adab berikutnya yaitu tidak duduk ketika keduanya berdiri,
dan tidak mendahulinya dalam berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi kita harus mempunyai rasa kasih dan sayang seperti dulu orang tua kita mengasihi kita di waktu kecil. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, ada berikutnya yaitu tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Jadi seorang laki-laki atau seorang suami harus tetap menomorsatukan orang tuanya dibandingkan istri dan anak-anaknya. Yang kedelapan, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Jadi kewajiban anak-anak yaitu mendoakan kedua orang tuanya ya, baik yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah wafat. Kemudian adab yang ke-9 yaitu berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Jadi kewajiban anak-anaknya dari kedua orang tua ini yang sudah wafat, kita diwajibkan untuk menjalin hubungan baik kepada rekan-rekan atau kawan-kawan orang tua kita. Jadi kita harus tetap menjalin hubungan baik persaudaraan meskipun orang tua kita telah meninggal dunia. Yang selanjutnya, adab ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Berkata saja kita diharuskan untuk berkata yang santun, yang baik, apalagi mencaci, jelas tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan dan santun terhadap mereka. Ya, kadang ya banyak sekali kita lihat anak-anak sekarang ini zaman abad 21 ini banyak sekali ya, karena terlalu asiknya bermain gadget, jadi kadang panggilan orang tua tidak diindahkan. Jadi semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang tidak disukai ya. Baik, yang ke-12, adab yang ke-12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labaik atau iya ibu, siap ibu, atau baiklah, seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk menjawab dengan perkataan yang sangat lembut yang tidak menyakiti orang tua. Kemudian yang ke-13, adab terhadap orang tua, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua seperti melayani mereka, menyuapi makan dan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Jadi apabila nih ya orang tua kita yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, ya kita wajib untuk melayani kedua orang tua kita dengan hati yang sangat tulus. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 dan 15, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Jadi kita tidak boleh mengungkit-ungkit hal yang lalu yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Yang terakhir yaitu janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Jelas ya, berkata saja kita diharuskan berkata yang sopan, yang santun, lemah lembut, apalagi penampakan wajah kita. Jadi pada saat dipanggil atau berbicara kepada kedua orang tua kita, kita diharuskan dengan wajah yang gembira, bukan sinis, bukan cemberut, bukan masam. Oke, yang selanjutnya yaitu adab terhadap guru. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Ya,
Guru itu yang memberikan kita pengalaman baru, ilmu yang baru, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Maka kita dianjurkan untuk menghormati dan menghargai seorang guru. Yang kedua, tidak mencari kelemahan dan kesalahan dari seorang guru. Jikalau memang guru tersebut memiliki kesalahan atau kehilafan, ya kita dianjurkan untuk menutupi kesalahan dari guru kita. Yang ketiga, adab terhadap guru, tidak menggibahnya atau tidak membicarakan dengan yang tidak disenanginya. Ya, jelas dilarang. Tidak diperbolehkan untuk menggibah seorang guru. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontoh andai kata ia melakukan kehilafan. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Adab yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengan baik. Sama, guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Jadi adab berbicara pun kita harus sopan dan santun, serta dengan lemah lembut, menghargai dan menghormati guru. Taat kepada guru kita saat dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah, ya. Jelas. Kita dianjurkan untuk taat kepada guru kita selama masih di dalam syariat Islam. Kalau sudah keluar dari syariat Islam, dan guru itu mengajak kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak dianjurkan kita untuk mengikuti guru kita tersebut. Adab yang kesembilan yaitu bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah hati kepada guru kita. Poin yang 10, meminta izin kepada guru untuk bertanya ataupun izin meninggalkan kelas atau majelis. Jadi harus izin, ya. Itu adalah tata krama atau sopan santun atau tata tertib kelas. Dan bila bertemu guru dimanapun, berjumpa atau dimanapun bertemu, senantiasa kita harus memberi salam, tanda penghormatan dan menghargai seorang guru. Yang ke-11, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Oke, terima kasih sudah mengikuti materi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf atas segala hilaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.